Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan mengerjakan atau hands-on pada chapter 5, yaitu bagian Lab Configuring Virtual Machine System Disk atau konfigurasi disk sistem virtual mesinnya. Nah, di sini kita akan membuat dan mengkonfigurasi strong berbasis blok untuk berbagai kebutuhan data aplikasinya. Nah, di sini hasil yang bisa diharapkan yaitu kita bisa membuat instance dengan disk ephemeral disk. Nah, lalu membuat volume data dan memasangkannya ke instance, lalu membuat snapshot, lalu memindahkan volume dan memastikan transfer ini berhasil ya. Nah, di sini kita sudah membuka untuk menghidupkan ini bagian dari workstation-nya. Kita open console, maka akan keluar seperti ini. Lalu sini kita login dulu sebagai student master, kemudian lalu sign in. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah berhasil masuk ya, sudah berhasil sign in nya. Kita ke activities, ke bagian terminalnya. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, di sini sebagai user tadi ya. Di sini kita jalankan lab ini ya, lab finish review startnya. Ini kita copy aja agar cepat ya. Enter. Ini perintah ini tuh untuk memastikan semua resource ini yang dibutuhkan sudah tersedia. Tunggu sebentar. Oke, tunggu suksesnya sampai selesai ya. Oke, udah. Oke, tunggu sebentar ya, Kak. Agak nge-lag. Oke, setelah nunggu di sini ada instruksinya. Di sini ada latihan terdiri dari dua bagian, yaitu menggunakan CLI dan bagian kedua itu menggunakan dashboard. Seperti itu. Oke. Di sini sebagai user operator 1 di project production, kita buat flavor ini bagian opsi dan value-nya atau nilainya. Oke. Di sini kita masuk ke source operator 1 ya. Nanti tunggu sebentar. Nah, ini udah. Di sini kita masuk ke bagian operator satunya. Ini kita copy. Oke, ini sudah masuk ya ke operator satunya. Jadi kita akan buat flavornya ya, OpenStack flavor create nih. Ini kita masukkan. Di sini ada RAM, lalu ada disk, ada ephemeral,
ada FC Push, lalu ada public review ya. Lalu kita kirim. Oke, kita tunggu ya. Oke, bentar. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat ya di bagian servernya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat instance atau developer 1. Oke, ini kita masuk ke bagian developer 1 ya. Nah, ini udah masuk ya dari operator 1 ke developer 1. Ini kita akan buat bagian OpenStack, bagian servernya ya. Kita akan buat bagian servernya. Kita buat instance servernya. Nah, udah kita kirim. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, udah kita kirim. Oke, tunggu ya. Dia agak sedikit lag. Oke, tunggu sebentar. Kita tunggu ya. Dia emang lama karena membuatnya banyak ya dia. Nah, ini dia sudah berhasil membuat bagian servernya ya. Selanjutnya kita akan menambahkan floating IP-nya ya. Kita akan cari IP yang tersedianya. Di sini kita oke, kita kirim. Nah, ini bagian IP-nya. Lalu kita tambahkan ke instance ya. Ini kita tambahin ke instance-nya. Oke, itu sudah ditambahkan ya. Selanjutnya kita akan verifikasi disk ephemeralnya. Sini kita login ke instance-nya nih, sshcode user. Ya, tunggu. Oke, kita login. Oh, bentar. Sebentar.
Oh, maaf, salah-salah, maaf ya. Sini kita ini lagi deh, open stack-nya. Bentar. Ternyata ininya IP address ini ya 172.225.250.107. 107. Oke, kita kirim lagi. Banyakkan 172.25. Oke, udah kita kirim. Ya, tunggu ya. Nah, udah ditambahin. Lalu kita masuk ke ini, ini ganti jadi 107. Nah, ini udah masuk ya. Oke, kita sudah masuk ke SSL code usernya. Lalu kita lihat apa nih? Kita cek bagian disk-nya ya. Sudo disk. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu kita cek mount-nya ya. Mount-nya kita cek. Nah, ini hasilnya ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat volume. Kita buat volume 1 GB, 1 GB. Sini kita buat ya, create. Kita send. Oke. Ah, kenapa? Bentar ya. Oh, kita masuk ke bagian student lagi. Bentar. Ini untuk ngecek ya. Nah, kita masuk ke bagian student lagi. Nah, exit aja deh. Nah, maaf. Ini kita lanjut lagi ya. Tadi bagian open stack ini. Ctrl C. Kita send. Oke. Kenapa nih? Tuh. Oh, ada yang salah nih. Maaf. Open stack. Size-nya size 1 production plan 1. Oke. Oke, kita tunggu ya. Dia sedang ngebuat. Nah, inilah hasilnya ya. Dari OpenStack volume create-nya. Selanjutnya di sini kita akan apa nih? Cek statusnya ya. Yuk, OpenStack list name status. Oke, nah hasilnya available ya. Selanjutnya di sini kita attack volume ke instance. Di sini
Kita coba edit kolomnya yang lagi. Oh, open text ini bisa. Oke. Nah, itu sudah di add ya. Selanjutnya kita cek statusnya. Ini. Nah, ini bagian kolom show-nya ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita lihat lagi. Oke, di sini kita attack ke instance ya. Kita cek statusnya nih. Kita remove ya. Hmm, bentar. Oh, enggak, maksudnya kita akan membuat snapshot nih. Membuat snapshot. Kita detect ya volumenya. Hmm, kita ada yang remove nya. Oke, nah ini udah ya. Lalu kita buat snapshotnya nih. Kita buat OpenStack volume snapshotnya. Terus, oke. Nah ini hasilnya ya, failed dan nilainya. Lalu bagian kedua ini bagian dashboard ya. Kita transfer volume ke project lain. Kita login ke dashboardnya. Misalkan kita buka Firefox. Lalu kita tambah tabnya ke http dashboard overcloud example. .com. Nah, oke, tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita login pakai developer 1 sebagai usernya, example sebagai domainnya, lalu password sebagai Red Hat. Oke, udah kita konekin. Lalu project production udah. Lalu kita masuk ke bagian project. Ini udah project. Ini bukan. Ke project, lalu ke volume. Ini. Oke, ini kita ke volume. Ke volume. Lalu kita select ini ke create transfer ya. Oke, oke, namanya production.
transfer satu order untuk nama transfer name-nya ya. Kita klik create volume transfernya. Oke. Lalu kita download transfer credential and then klik di save file. Oke, ini kita download ya. Save file. Ini save file. Ini sepertinya oke. Oke, udah ya. Di sini lalu kita klik close. Selanjutnya di sini kita ke bagian command prompt lagi ya. Kita ke activitiesnya. Ini kita ke ls download. Ini sebentar. Lalu kita ke dashboard. Bentar, kita ke dashboard dulu. Kita ke dashboardnya lagi. Di dashboard ketik klik the upper left in the window, klik project. Misal ini project and select the research project-nya nih, research project. Ini ya. Oke, lalu navigate to project lagi, kita ke project lagi, lalu ke volume. Oke, lalu klik accept transfer. Ini accept transfer from the transfer ID-nya yang tadi ya. Ntar kita buka lagi. Kami. Ini bukan. Sebentar, ini kita copy dulu. Ini untuk bagian transfer ID-nya. Aduh, salah. Lalu untuk bagian authorization-nya ini ya. Ini kita copy. Oke, kita buka. Kita paste. Ini kita coba accept. Sebentar. Ini dia error. Lupa nih bagian ini ya. Cat ini. Sebentar. Maaf ya, tidak terlalu terlihat. Sebentar. Kita lihat lagi ya.
Oh ini, dia kan dapat dari download ini ya. Ini jadi ini kita ganti. Nah, gantinya sama punya kita yang ini. Ini kita copy, ini kita hapus ya. Kayak gini. Terus kita hapus tuh. Nah, ini dia. Ya, selain ini. Duh, bentar. Oh ya, maaf. Ini kita copy. Ini kita kembali lagi ke desktopnya. Kita accept, transfer, kita paste, lalu kemudian auto origin ini. Nah, oke, kita copy. Ini kita paste. Kita accept. Nah, baru dia sukses ya. Baik, di sini kita akan cek grade-nya ya. Apakah sudah sesuai dengan instruksinya. Ini kita kembali ke ini, kembali ke terminalnya. Ini kita coba cek dulu. Oke, kita tunggu ya. Oke, ternyata overall lab grade-nya udah pas semua ya di sini. Lalu di sini kita akan menghapus ya, mengfinishkan ya, menyelesaikan. Ini kita set. Oke, di sini kita log outin aja, sign out. Oke, kita exit, kita close tabnya. Ini kita finishin aja labnya. Oke, finish. Ini kita delete dulu. Oke, sukses ya bagian produksinya, kehapusnya, bagian researchnya, lalu bagian volumenya, volume researchnya. Oke, bagian subnet collision subnet 1. Oke, kita tunggu ya, dia sedikit nge-lag. Oke. Oke, baik. Di sini sudah kita finishin ya. Baik, untuk bagian chapter 5 pada lab configuring virtual machine system di sini sudah selesai ya, sudah finish. Mohon maaf jika masih ada kurangnya dalam penjelasan saya.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.